Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Satu pedang, memar Luo Tiandu. Xining dan Fan Wei, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, terkejut. Keheningan abadi dan 10.000 guntur dan niat bertarung gila adalah metode paling dasar dari Luo Tiandu. Yang pertama berasal dari kekuatan gaib bawaan Luo Tiandu, dia terkenal di alam para dewa. Dia sangat merusak, dan termasuk di antara 100 besar kekuatan gaib di alam para dewa. Dan semangat juang iblis gila bahkan lebih menakutkan. Kekuatan darah yang berasal dari Luo Tiandu, sekali digunakan, dapat membuat kekuatannya meroket hingga 30%. Ini juga kartu truf Luo Tiandu. Dalam hierarki Teixuan alam ilahi, Luo Tiandu menggunakan kegilaannya untuk bertarung, dan dia menjadi terkenal dan dinobatkan dengan kata tak ada taranya. Tapi sekarang, Luo Tiandu dilukai oleh pedang dalam pertarungan frontal, siapa yang tidak terkejut? Memang benar dia hanya menggunakan basis kultivasi peringkat Taiwu. Jangan lupa, Su Yi menggunakan tingkat kultivasi di tahap tengah negeri ajaib. Membandingkan keduanya, stand superior dan inferior. Antara langit dan bumi, laut mengamuk dan mendidih, kehampaan kacau, pemandangan kacau dan bergejolak. Ini akar kekuatan reinkarnasi. Di bawah langit, Luo Tiandu membuka mulutnya, dan matanya penuh cahaya. Ada retakan halus yang tak terhitung jumlahnya di kulitnya, pakaian panjang yang berlumuran darah, dan dia tampak dalam keadaan malu. Padahal, lukanya tidak serius. Itu hanya bisa dianggap sebagai trauma kulit. Luo Tian juga tidak peduli tentang itu. Matanya menatap Su Yi, darahnya meraung seperti guntur, dan cahaya melonjak, dan kekuatan tubuh itu lebih ganas dan ganas dari sebelumnya. Bagus. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kamu bertarung? Luo Tian menyeka darah di sudut bibirnya dan tertawa, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya tidak menyangka bahwa kekuatan reinkarnasi, yang tidak ditoleransi oleh para dewa, tapi bukan itu saja. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, sungguh, sepertinya kamu masih memiliki beberapa cara untuk digunakan. Itu kejutan, bukan? Luo Tiandu penuh dengan semangat juang, menutupi langit dan matahari. Ledakan. Suara itu masih bergema, kilat menyambar tubuhnya, dan dia berteleportasi ke langit dalam sekejap, membunuh Su Yi dengan kejam. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan petir yang menyilaukan di tubuhnya berubah menjadi matahari guntur hitam, menjaga di belakangnya, dan di tangannya ada tambahan pertempuran menggelegar dengan pegangan dua kaki panjangnya. Ledakan. Langit terbalik, dan kehampaan hancur menjadi debu. Seperti api penyucian guntur. Dan dengan Luo Tiandu melambaikan perang G. Tepi yang mempesona muncul, dan itu mengenai Su Yi dalam sekejap. Ledakan. Pedang di antara telapak tangan Su Yi hancur dan meledak. Bahkan sosoknya terguncang. Sebelum berdiri diam, kekuatan represif yang dilepaskan oleh petir hitam datang dari segala arah, dan kekosongan diperas. Ledakan. Satu pukulan, langit runtuh, yin dan yang terbalik. Kekuatan represi dan pemenjaraan yang ada di mana-mana tiba-tiba runtuh dan menyebar. Bahkan petir hitam itu bergetar hebat. Tapi saat ini, Luo Tiandu telah menyerang dengan keras, cepat, ganas, tanpa niat memberi Su Yi kelonggaran sama sekali. Serangan semacam itu, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mengerikan. Kekuatan ilahi semacam itu jauh lebih ganas dari sebelumnya. Luo Tiandu seperti dewa pembunuh yang bertanggung jawab atas guntur, tubuhnya penuh dengan guntur yang berapi-api dan ganas, dan sudut alis dan matanya penuh arti pertempuran fanatik gila. Di bawah serangan semacam ini, Luo Tiandu juga mengubah keterpurukannya sebelumnya, mengambil inisiatif, dan mengejar Su Yi dengan ganas, seolah-olah menunjukkan situasi penindasan. Fan Wei berkata dengan gugup, Tuan muda, Dao Yousu tidak baik. Xining menatap pertempuran yang tak tertandingi di masa lalu dan berkata, apakah menurutmu Luo Tian mudah diganggu? Setelah jeda, dia berkata dengan lembut apa yang dia lakukan saat ini adalah teknik penangkal matahari gelap yang diajarkan oleh Dewa Matahari, yang merupakan terintegrasi ke dalam dirinya. Dengan cara guntur, melalui operasi kehendak pertempuran gila dan iblis,
tiga jenis kekuatan yang dapat disebut yang terkuat digabung menjadi satu tungku, dan kekuatan semacam itu secara alami jauh dari biasa dan sebanding. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan tempur terkuat yang dapat ditampilkan Luo Tiandu di tingkat Taiwu, dan dapat dengan mudah membunuh tingkat Taihe di dunia. Peran. Mendengar ini, Fan Wei tersentak. Dengan kekuatan peringkat Taiwu, membunuh karakter peringkat Taihe sudah melawan langit. Dan Luo Tiandu saat ini cukup untuk dengan mudah membunuh keberadaan Ordo Taihe, yang cukup mengejutkan. Tapi, Sining ilusi, dengan tampilan kontemplasi, jika saya hampir tidak dapat melihat detail Luo Tiandu, maka kekuatan tempur Dao Yousu tidak dapat dipahami. Tidak tahu. Fan Wei bingung, apa maksudnya? Hanya memikirkan ini, situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Dentang. Nyanyian pedang bergema. Su Yi, yang telah ditekan sepanjang waktu, tiba-tiba menebas dengan jari dan pedangnya. Pedang ini hambar. Sama seperti sebelumnya. Tapi ketika pedang ini muncul, pemandangan dunia ini berubah total. Langit seperti jatuh selamanya. Dan laut ini telah berubah menjadi lautan kepahitan yang keruh, tempat makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya berjuang. Kekuatan yang membuat dunia bergetar dan menyebar. Itulah kekuatan untuk tenggelam. Seperti mengubur dunia ini, menyeretnya ke lautan kesengsaraan, dan tenggelam selamanya. Pedang ini disebut Laut Pahit Liu Sang. Ini adalah retret 30 tahun Su Yi di ruang musim semi dan musim gugur, memilah warisan Kendo sepanjang hidupnya, mengintegrasikan makna mendalam reinkarnasi, dan menyimpulkan pedang kedua dari pertunjukan. Pada saat ini, Su Yi menggunakan Raja Abadi di alam pertengahan yang luar biasa untuk tampil, seluruh lautan penderitaan seperti sangkar yang menyegel langit dan tanah, membuat orang tidak dapat melarikan diri, tidak dapat dihindari. Lautan penderitaan tak terbatas, dan mentari hitam menggelegar yang menggantung tinggi di bawah langit sebelum jatuh langsung ke lautan penderitaan seolah-olah diseret. Ledakan. Black Thunder Sun berjuang keras, berusaha keluar dari masalah, tetapi di bawah tekanan kekuatan laut yang tenggelam, perjuangan itu tampak pucat dan tak berdaya. Dalam sekejap mata, petir hitam itu pecah dan hancur, berubah menjadi semburan guntur dan hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di lautan luas kesengsaraan. The Black Thunder Sun menghilang, dan kekuatan penindasan dan pemenjaraan yang telah menargetkan Su Yi juga menghilang. Namun, ini belum berakhir. Menghadapi pedang ini, Luo Tian yang mengejar Su Yi langsung mundur. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pedang ini terlalu menakutkan, dan sekali terperangkap, ia ditakdirkan untuk jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Istirahat. Dengan teriakan keras, Luo Tiandu melambai pertempuran yang menggelegar, meledakkan kekuatan miliaran aturan guntur, menyapu. Satu pukulan, menjungkir balikkan sungai dan menjungkir balikkan laut, guntur tidak terbatas. Seluruh lautan kepahitan bergemuruh dan bergolak. Kekuatan tenggelam, tetapi dengan kuat menekan Luo Tiandu, menyeret sosoknya, membuatnya seperti rawa, dan hampir sepenuhnya dilarang. Luo Tiandu berubah. Jubahnya menonjol, matanya bersinar-sinar, dan dia berteriak dengan tajam, "Buka!" Aura kehancuran yang mendominasi dan tak terbatas mengalir keluar dari Luo Tiandu, dan sekilas, itu seperti gunung berapi sunyi yang meletus di laut yang pahit. Ledakan. Langit bergetar. Perairan di sekitarnya benar-benar kacau dan bergejolak, dan turbulensi-turbulensi ilahi yang dahsyat melintasi langit, menutupi langit dan matahari, seperti kekacauan, dan hamparan yang luas. Sining dan Fan Wei sudah merasakan bahaya, dan sekali lagi menghindari jarak. Namun, ini masalahnya, masih menderita akibat-akibat pertempuran. Pukul dengan keras dalam sekejap. Dan di bawah tatapan keduanya yang luar biasa. Kabut asap memenuhi udara, memperlihatkan dua sosok. Yang lain adalah Su Yi, dia berdiri di tanah, jubahnya rusak, wajahnya pucat, dan ada noda darah di banyak tempat di tubuhnya. Yang lainnya adalah Luo Tiandu. Dia memblokir pedang Su Yi. Dibandingkan dengan Su Yi, Luo Tian saat ini tidak diragukan lagi terlalu malu, dan penampilannya juga sangat menyedihkan. Pada sosok tinggi itu, ada luka pedang yang mengejutkan. Kulitnya terbuka dan dagingnya terbuka, dan darahnya berdeguk.
Mahkota teratai asli di atas kepalanya terkoyak, rambutnya yang panjang berantakan, dan wajahnya yang tampan putih bersih. Dia terengah-engah, dadanya naik turun, tubuhnya cenderung tidak teratur, sepasang tangan gemetar tak terkendali, mulut harimau patah, dan tulang-tulang menjulang. Tidak diragukan lagi, pedang Sui mengenai Luo Tian dalam satu gerakan. Fan Wei lesu di sana, dan hatinya terguncang sampai tidak bisa dimengerti. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Tuan Muda akan mengatakan bahwa kekuatan Sui tidak dapat dipahami. Sebelumnya, Sui masih dalam situasi tertindas, dan mengalami pengejaran sengit dari Luo Tiandu. Dalam sekejap, keadaan berbalik. Dengan satu pedang, Sui membalikkan keadaan dan menjatuhkan Luo Tiandu. Ini terlalu tak terduga, dan juga membuat Fan Wei sangat menyadari bahwa menggunakan kata mustahil memang bisa menggambarkan kekuatan Sui dengan tepat. Rekan Su Taois jelas tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan cederanya tidak serius. Luo Tiandu, yang dapat menampilkan kekuatan Taiwu yang paling kuat kelas, sudah melawan arah angin. Suasana dingin sining juga muncul dalam gelombang. Karena Luo Tian terlalu menakutkan, pada saat ini menjadi semakin jelas, betapa kuatnya Sui, sungguh luar biasa. Mengapa tidak menggunakan harta itu? Dunia bergolak, kabut asap menyapu bebas, suara Sui terdengar, dia memandang Luo Tiandu di kejauhan, sedikit terkejut. Luo Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi, abaikan. Segera, dia mengerutkan kening dan berkata, sebelumnya, mengapa kamu tidak menyerang dengan keras? Sebelumnya, dia memang menembus pedang Sui, tetapi dia juga memperhatikan bahwa pada saat kritis, Sui jelas penyayang dan tidak pernah mengambil kesempatan untuk membuat serangan kejam. Menyerang. Saat ini, jika Sui membuat tembakan lagi tanpa ragu-ragu, dia mungkin bisa memblokirnya, tetapi dia ditakdirkan untuk terluka lebih serius. Tapi Sui tidak melakukan ini. Sui berkata dengan santai, Xia tidak akan lunak pada musuh, tetapi karena Anda belum pernah menggunakan harta, Anda juga tidak pernah menggunakan budidaya peringkat Taixuan Anda, maka tidak lagi menyenangkan untuk bertarung. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan pedang Qi yang dipegang di telapak tangannya naik ke udara dan menghilang sebagai hujan cahaya. Kemudian, saya mengeluarkan termos dan melihat ke atas dan menyesapnya. Anggur memasuki usus, dan itu secepat angin. Pertempuran ini memang sangat membahagiakan. Dalam arti tertentu, ini bisa disebut pertarungan jalanan yang sesungguhnya. Basis budidaya tingkat menengah Sui, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk melawan karakter tingkat Taihe. Luo Tiandu menekan basis kultivasi di peringkat Taiwu, dan kekuatan tempurnya juga bisa melawan karakter peringkat Taihe. Tak satu pun dari mereka menggunakan harta atau kekuatan eksternal. Oleh karena itu, perkelahian dan pertempuran seperti itu sangat jarang terjadi. Bahkan dalam pertempuran ini, Sui terluka, tetapi dia sangat bahagia. Tentu saja, ini juga karena Luo Tian mampu bertahan dalam ujian. Tanpa penundaan, Sui membawa labu anggur dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Luo Tiandu berbicara dengan suara yang dalam. Lanjutkan. Sui menghentakkan kakinya. Mata Sining sedikit menyipit, dan dia berkata dengan tegas, cukup. Luo Tiandu, kompetisi terbagi, tidak bisakah kamu kalah? Dia tahu betul bahwa jika Luo Tian ingin bertarung lagi, jika dia ingin mendapatkan kembali situasinya, dia pasti akan menunjukkan kultivasinya yang sebenarnya. Atau kepada Luo Tiandu, itu sangat tidak menguntungkan. Tapi melihat Luo Tiandu dengan senyum masam, menghela nafas aning, apakah aku tipe orang yang tidak mampu kehilangan? Berbicara, dia mengangkat matanya untuk melihat Sui, senyum pahit di wajahnya menghilang, dan berkata, aku harus mengatakan, kekuatanmu cukup untuk membuatku terkesan, keberanian dan gayanya sama sekali tidak sebanding dengan yang lain, tetapi ini tidak akan mengubah tekadku untuk membunuhmu. Setelah jeda, matanya menjadi dalam dan tenang, lain kali kita bertemu, kita akan berbagi hidup dan mati. Nadanya tenang dan tidak perlu diragukan lagi. Hati Sining tenggelam, alisnya berkerut. Fan Wei diam-diam menghela nafas. Ini Luo Tiandu, bermartabat, mendominasi dan kuat, apa yang dia yakini tidak akan berubah.
Suyi tersenyum dan berkata dengan tenang, kalau begitu kamu harus bersiap menghadapi kematian. Dia juga mengagumi Luo Tiandu. Tapi karena dia adalah musuh, dia tidak akan pernah berhati lembut dalam hal hidup dan mati di masa depan. Luo Tiandu juga tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih dan rapi, kamu juga. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Sining, dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, Aning, kamu sangat bijaksana, kamu membujukku untuk mengambilnya kembali sebelum pertempuran. Pernyataan yang tidak masuk akal itu. Sebelum perang, dia berkata akan memberi sedikit pelajaran kepada Suyi. Hasil. Wajahnya ditampar. Sining dingin dan dia berkata, melihat kamu dipukuli begitu parah, alih-alih bersimpati, aku ingin tertawa. Luo Tiandu. Dia dengan enggan mengangkat bahu dan berkata, jika kamu ingin tertawa, tertawalah, ini bukan pertama kalinya aku ditertawakan olehmu. Sining tidak repot-repot memperhatikannya, dan menunjuk ke kejauhan, kamu pergi ke sana untuk menyembuhkan, ada yang ingin saya katakan kepada sesama Taois. Su, lalu pergi ke Xiangzu di alam abadi. Ini bukan konsultasi, tapi perintah. Dan nadanya kasar. Tapi Luo Tiandu berkata dengan gembira, aku sudah lama menunggu kata-katamu, kamu bisa bicara, aku berjanji untuk tidak mengganggu, tidak menguping, tapi untuk bertanya. Dengan itu, dia berbalik. Sebelum pergi, dia melirik Suyi, melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Yang belum tahu mungkin mengira itu adalah ucapan selamat tinggal teman lama. Tapi baik Sining maupun Fan Wei tahu bahwa saat keduanya bertemu lagi, akan ada pertempuran berdarah. Teman Su. Sining ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, meskipun aku selalu menolak Luo Tiandu, bagaimanapun juga, aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Kami masih sangat muda, adalah teman di jalan kultivasi, dia. Setelah itu, Suyi sudah mengerti, dan menyela sambil tersenyum, kamu tidak ingin melihat aku dan dia berbagi hidup dan mati, bukan? Sining mengangguk dan berkata ini yang terbaik, jika Anda adalah musuh di masa depan, jika Anda memiliki sarana untuk menang, mohon berbelas kasih. Saya juga akan lakukan segalanya dengan kekuatanmu untuk menghentikannya melakukan itu. Suyi tersenyum dan berkata, dari hatiku, aku tidak ingin dia mati, lebih baik menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sining terdiam beberapa saat, dan segera menggerakkan hatinya untuk memahami arti kata-kata Suyi. Fan Wei tidak mengerti dan berkata, mengapa kamu mengatakan ini, rekan Taois Su? Aku butuh seseorang untuk bertarung. Suyi berkata dengan santai, bahkan jika mereka adalah musuh, lalu apa? Orang tidak akan pernah mengeluh. Ini yang sebenarnya dia pikirkan. Fan Wei membuka matanya lebar-lebar, tertegun di sana, jiwa dan pikiran menyendiri macam apa yang harus dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu. Sepasang mata bintang Sining bersinar terang, dan berkata dibandingkan dengan pikiran dan semangat rekan Taois, Luo Tiandu seharusnya benar-benar merasa malu. Suyi tertawa terbahak-bahak. Segera, Sining mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama Fan Wei. Sebelum pergi, dia menyerahkan jimat rahasia kepada Suyi, mengatakan bahwa selama Suyi membutuhkan bantuan, dia bisa menggunakan jimat rahasia ini untuk menghubunginya. Sampai dia melihat Sining dan Fan Qian pergi, Suyi berdiri di sana sendirian, minum tanpa suara dengan kendi. Dia masih sedikit bingung. Apa penyebab dan akibat yang tidak diketahui yang tersembunyi antara Anda dan Sining? Mungkinkah misteri di tubuhnya terkait dengan salah satu kehidupan masa lalunya? Tapi bagaimanapun, sejujurnya, saat aku bertemu Sining memang memberikan perasaan yang sangat berbeda pada Suyi. Temperamen Sining sedingin es, dan temperamennya halus dan halus. Tidak peduli penampilan atau sikapnya, dia bisa disebut tiada taraf, dan kecantikannya luar biasa. Begitu menyayat hati. Yang terpenting saat bersamanya, Suyi merasa sangat nyaman dan memiliki pemahaman yang baik. Terkadang Anda bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, cukup dengan melihat, dan Anda dapat saling memahami secara diam-diam. Pengertian diam-diam itulah yang paling membuat Suyi terkesan. Mungkin, ini sedikit pengertian. Suyi tersenyum dan hendak berbalik.
Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan mengangkat matanya untuk melihat jauh. Saya melihat sosok merah menyala muncul dari laut di kejauhan, dengan penampilan halus dan cerah, mengenakan gaun biru. Dia berhenti pada jarak yang sangat jauh, lalu berkata terus terang, "Saya ingin bekerja sama dengan Anda." Suyi terkejut, "Kenapa?" Perlu dicatat bahwa di depan aula leluhur untuk pemujaan roh di reruntuhan Istana Naga, dia dan Si Ning pernah memaksa King Wu untuk mengungkapkannya secara utuh. Kekuatan, dan dibombardir oleh aturan langit dan bumi. Pada saat itu juga, wanita ini membenci King Xiao dan Jin Zuliu karena tidak membantu mereka tepat waktu, dan melawan mereka seperti orang gila. Karena serangan belakangnya yang tiba-tiba, dia menciptakan peluang lini pertama untuk Suyi dan Si Ning, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memaksa King Xiao dan Jin Zuliu harus mengekspos kekuatan, dibombardir oleh aturan langit dan bumi, dan diserang oleh kekuatan kausal. Namun, Suyi tidak menyangka bahwa King Dance akan datang kepadanya dan ingin bekerja sama dengannya. Saya benar-benar telah menyinggung King Qiao dan Jin Zuliu. Tidak mengherankan, mereka berdua sangat membenci saya, dan mereka pasti akan membalas dendam pada saya di masa depan. King Wu terdiam sejenak, lalu berkata, "Dan barusan, kamu mampu bertahan di bawah tangan putra Dewa Luo Tiandu, yaitu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatanmu sungguh luar biasa." Suyi ingat bahwa ketika Luo Tiandu muncul, dia berbicara tentang King Wu, mengatakan bahwa dia belajar tentang King Wu dari King Wu. Untuk apa yang terjadi di reruntuhan Ryugu? Tidak diragukan lagi, pada saat itu, King Wu menyadari bahwa Luo Tian akan melakukannya untuk dirinya sendiri. "Luo Tian gagal membunuhku, bukankah itu mengejutkanmu?" Suyi bertanya. King Wu berkata dengan tenang, "Saya tidak bisa membicarakannya, karena saya tahu betul bahwa Luo Tian mungkin tidak akan melakukan ini untuk wajah Si Ning." Suyi mendengus dan berkata, "Tujuan apa yang ingin kamu capai ketika kamu bekerja sama denganku?" King Wu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "King Xiao dan Jin Zuliu, mereka adalah musuh bersama Anda, selama Anda membantu saya menyelesaikan sebab dan akibat kekuatan tubuh saya dapat membantu Anda menghadapinya bersama-sama." Suyi langsung mengerti maksud King Wu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Saya bisa menanganinya sendiri, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda?" King Wu tidak diragukan lagi adalah wanita yang cerdas. Selama dia setuju untuk bekerja sama, dia dapat menyelesaikan kekuatan sebab dan akibat, dan dia tidak perlu lagi khawatir terpengaruh ketika dia menjadi dewa. Anda dapat menggunakan tangan Anda sendiri untuk melawan balas dendam dari King Xiao, Jin Zuliu, dan lainnya. King Wu tampaknya berharap bahwa Suyi tidak akan setuju dengan mudah, dan segera berkata, "Jika Anda memiliki persyaratan apapun, selama saya bisa setuju, semuanya mudah diucapkan." Suyi awalnya ingin menolak, tetapi dia merenung sejenak, tetapi berubah pikiran dan berkata, "Kamu bantu aku menemukan perahu apung dulu, kapan kamu menemukannya? Saya tidak keberatan memikirkan kerja sama." King Wu adalah orang yang sangat cerdas, dia segera mendengar bahwa Suyi sedang menguji ketulusannya. "Bagus. King Wu setuju, bagaimana saya bisa menghubungi Anda jika saya menemukan perahu terapung?" Suyi mengangkat tangannya dan melemparkan jimat rahasia, "Hancurkan jimat rahasia ini, aku akan menemukanmu." King Wu mengambil alih jimat rahasia dan berkata, "Saya berharap dapat bekerja sama dengan Yang Mulia." Setelah itu, berpaling. Melihatnya menghilang, Suyi menggelengkan kepalanya dan kembali ke reruntuhan Istana Naga. Dia tidak punya harapan sama sekali apakah King Wu dapat menemukan perahu apung. Alasan membuat syarat seperti itu hanya untuk mengusir wanita ini secepatnya, dan aku tidak ingin terus terjerat dengan wanita ini. Selain itu, Suyi juga sedikit mewaspadai wanita ini. Ini bukan rasa takut, tetapi wanita ini sangat gila, yang dapat dilihat dari fakta bahwa dia memilih untuk menusuk dan menyeret King Xiao dan Jin Zuliu ke dalam air. Keluar. Begitu dia dan wanita ini benar-benar hancur, Suyi bahkan tidak perlu memikirkannya, dan pihak lain pasti akan merasa kesal dan membalas dendam ekstrim. Suyi tidak takut akan masalah, tetapi akan lebih baik jika dia bisa menghilangkan masalah ini. Pada saat yang sama, kapal harta karun yang indah.
Luo Tiandu tersenyum dan berdiri di satu sisi, mengagumi profil cantik wajah Sining, dan seluruh tubuhnya penuh dengan relaksasi dan kegembiraan. Dia memang begitu. Meskipun Sining sering ditolak dan diserang dengan kasar, dia senang. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Mata Sining dingin, dan dia melirik Luo Tiandu dengan sedih. Luo Tiandu dengan cepat meluruskan posturnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku mendengarnya, tidak hanya di telingaku, tetapi juga di hatiku. Aning, jangan khawatir, lain kali ketika saya bertemu Suyi itu, selama dia menyerahkan Dao of Samsara, saya berjanji untuk tidak membunuhnya. Sining mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Luo Tiandu merendahkan suaranya dan mengubah topik pembicaraan, Aning, saya mendapat kabar sebelumnya bahwa murid paling penting dari nelayan juga telah datang ke negeri Dongeng. Sining terkejut, dan niat membunuh yang tak terbendung muncul di matanya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.